Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi PPKN mengenai pengembangan pendekatan pembelajaran PKN di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum masuki pembahasan yang lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai pengertian dari pendekatan pembelajaran PKN di sekolah dasar atau MI. Pendekatan diartikan sebagai cara menangani masalah atau prosedur khusus untuk membuka suatu organ atau satu bagian. Pendekatan juga diartikan sebagai cara menangani konflik-konflik pribadi atau diartikan sebagai langkah awal atau langkah pendahuluan. Pendekatan pembelajaran PKN merupakan dasar-dasar dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pelajaran PKN di MI atau SD. Pendekatan ini dibahas dengan mengacu pada pembelajaran PKN sebagai pendidikan nilai moral. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar, yaitu sebagai berikut. Pertama, pendekatan evokasi. Pendekatan ini menekankan keberanian dan inisiatif murid untuk mengekspresikan dirinya secara spontan atas dasar kebebasan dan kesempatan. Kegiatan ini adalah nalar yang dalam hal ini disebut dengan tahap-tahap penerapan moral. Dengan kematangan nalar diharapkan dapat membawa pada kematangan moral. Kedua, pendekatan analisis nilai. Pendekatan ini disebut pendekatan analisis nilai atau volume analisis karena berusaha untuk mengkaji atau menganalisis nilai yang terkandung di dalam suatu peristiwa atau stimulus media lain yang disiapkan oleh guru. Tujuannya yaitu untuk memberikan penghargaan terhadap suatu nilai yang telah dimilikinya. Kegiatan menganalisis nilai merupakan suatu kegiatan kognitif tingkat tinggi yang pada dasarnya bukan saja menyatakan baik dan tidak baik, akan tetapi sampai analisis mengapa suatu kebaikan harus dilakukan dan kejahatan harus ditinggalkan. Akhirnya kegiatan ini harus sampai pada penghargaan terhadap suatu nilai yang menjadi pilihannya. Yaitu pendekatan pengungkapan nilai. Pendekatan ini berupaya untuk meningkatkan kesadaran diri sendiri dan memelihara nilai. Pendekatan ini bukan merupakan teknik pemecahan masalah, meningkatkan kesadaran akan perlunya memiliki suatu nilai dan memelihara pilihannya. Di dalam kehidupan sehari-hari merupakan inti dari pendekatan. Melalui pendekatan ini, murid dibina untuk memiliki sebuah kesadaran emosionalnya tentang nilai yang menjadi pilihannya melalui cara-cara yang rasional. Sedangkan murid diminta untuk mengungkapkan pengalamannya melaksanakan suatu kebenaran atau kebaikan nilai yang menjadi pilihannya. 4. Pendekatan komitmen. Pendekatan komitmen berusaha untuk menumbuhkan komitmen atau keterkaitan murid terhadap suatu nilai. Dengan kata lain, pendekatan ini bertujuan untuk melatih murid disiplin dalam pola pikir maupun tindakannya, agar senantiasa sesuai dengan nilai-nilai atau moral yang menjadi pilihannya. Kelima, pendekatan memadukan. Pendekatan ini berusaha untuk memadukan diri murid dengan pengalaman nyata yang dirancang oleh guru dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini sangat diperlukan contoh konkret dari pengalaman suatu nilai. Murid perlu suatu visualisasi di pelaksanaan suatu nilai atau moral, karena nilai bersifat abstrak. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung yang harus dilakukan murid terhadap pelaksanaan suatu nilai. Untuk keperluan itu, pembelajaran ini dapat menggunakan metode partisipatori, stimulasi, sosiodrama, dan studi proyek. Keenam, pendekatan inkultasi atau menanamkan. Pendekatan ini didasarkan pada sejumlah pertanyaan nilai yang telah disusun dahulu oleh guru. Tujuannya adalah agar pertanyaan yang menyangkut masalah nilai tersebut dapat digunakan untuk mempengaruhi dan sekaligus mengarahkan siswa ke dalam suatu kesimpulan nilai yang telah direncanakan. Ketujuh, pendekatan kesadaran.
Dalam hal ini, yang menjadi sasaran adalah bagaimana mengungkapkan dan membina kesadaran peserta didik tentang nilai tertentu yang ada pada dirinya atau orang lain. Kesadaran ini akan tumbuh menjadi sebuah yang menumbuhkan kesadarannya tentang nilai atau seperangkat nilai tertentu melalui sebuah kegiatan yang direncanakan oleh guru. Kedelapan, pendekatan moral. Salah satu pendekatan dalam pendidikan moral adalah penalaran moral. Anak dilibatkan dalam suatu dilema moral sehingga keputusan yang diambil terhadap dilema moral harus dapat diberikan alasan moralnya yang masuk akal. Patut disadari bahwa dalam pendidikan nilai dan moral, berbagai cara dapat digunakan dengan melalui pertanyaan, pernyataan, gambar, cerita, dan gambar keadaan yang bersifat dinamis. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.